Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa laulal karihal musyrikun. Allahumma taf alaina hikmataka wa anshur alaina min khada'ina birahmatika ya rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah di malam yang mulianya, dia katanya mentang hadirkan majlis taklim yang lagi yang rupa segala melentuan lanjutkan pengajian majlis taknya. Maka lebih awal jile sangat tidak pantas dan sangat tidak wajar lentuan duduk di hadapan orang-orang dalam keadaan yang lambung, dalam keadaan yang tinggi, mungkin meja terlalu tinggi, kursi pun terlalu tinggi, sehingga ulama saleh, salafus saleh sangat ditakutkan mereka terdapat penyakit kabir, karena mereka ditakutkan terjadi penyakit besar. Maka oleh sebab hal demikian, segala tuan lanjutkan majlis taklim. Lebih dahulu tuan laki maah mungkin menyatakan kalian ku umum urung roneh lebih toha, menyatakan kalian ilmu urung roneh lebih alim, dan kalian ibadat orang-orang lebih sahih. Tapi karena keadaan dan kondisi mungkin tuan laki maah beraya etat karena tuan terlalu diwatuh, terlalu tinggi. Maka alhamdulillah, syukur pada Allah likatanya mentang Nabi kesempatan dalam pengajian majlis taklim. Maka pertemuan majlis taklim itu merupakan hal yang sangat-sangat baik. Lebih-lebih lam katanya wana bak saboh bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, bulan kelahirannya baginda Habibana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang awal, orang-orang yang saleh, ulama-ulama salafus saleh, orang-orang yang sufi, orang-orang yang sangat mencintai Allah, rindu kepada Rasulullah, mereka sangat-sangat menunggunya mimpi dengan Rasulullah pada bulan inilah bulan Rabiul Awal. Maka ketika dengan ulun tuan sidro awak Badawi ya tanyang ba Rasulullah, ya Rasul kam min yaumil qiyamah, ya Rasulullah kapan ya Rasulullah datangnya pada hari kiamat ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai Badawi, apa yang engkau siapkan untuk menghadapi tentang hari kiamat? Sehingga ketika ditanya li Rasulullah Badawi tersebut, apa persiapanmu untuk menghadapi tentang hari kiamat? Badawi tersebut menjawab, ya Rasulullah, sungguh ibadat kami sangat lemah ya Rasulullah, zikir kami sangat sedikit ya Rasulullah, ibadat kami penuh kekurangan ya Rasulullah, dan sungguh kami ya Rasulullah belum apa-apa untuk mengharapkan ada persiapan hari kiamat. Tapi ya Rasulullah, yang sangat-sangat besar kami sediakan ya Rasulullah. Wallahi war rasuli ahabba ilaika ya Rasulullah, bahwa sungguhnya ya Rasulullah kami mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat dengan rasa cinta kepadamu ya Rasulullah, penuh ketakutan kepada Allah. Persiapan menghadapi hari kiamat karena satu cinta kepada Rasulullah. Maka oleh sebab hal demikian, hana sempurna iman tanya, hana sempurna cinta tanya kepada Rasulullah sebelum ketanya uronyo mengorbankan segala-galanya kepada Rasulullah. Salah satu ketanya korban kepada Rasulullah dengan jalan ketanya tak persiapkan untuk hari kiamat adalah cintanya kepada Rasulullah. Mungkin menyatakan kalian cinta tanya orangnya hana sebanding dengan cinta para sahabat, cinta orang-orang yang awal, cinta ulama-ulama yang saleh hana sebanding. Tapi paling kurang katanya orangnya mencintai Nabi Muhammad dengan jalan orangnya tak peraya orang lahir Nabi, menyenangkan Nabi Muhammad, tak banggakan Nabi Muhammad dengan katanya orangnya merayakan hari kebesarannya Nabi Muhammad. Maka oleh sebab hal demikian, di akhirat nanti akan mendapatkan rahmat dan hikmahnya di sisi Allah dan syafaat di sisi Rasulullah. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa sungguhnya pada Nagro Mesir Nasiro
urang Islam yang le urang Islamnya adakan acara pesta. Yang pesta adakan le urang Islamnya hantam besar sebesar demikian, sehingga le urang Islamnya pegat sabuh acara pesta yang paling raya. Ketika saah le urang Islamnya pegat acara yang paling raya di sekeliling daripada urang Islam negara Mesirnya, urang Yahudi dan urang Nasrani. Dikelilingi le urang Yahudi dan le urang Nasrani. Namun le urang Islamnya gena pegat acara yang terbesar bertepatan pada 12 Rabiul Awal. Hantam pernah pegat acara besar yang sebesar demikian, sehingga timbul pertanyaan daripada Yahudi. Bertanyalah Yahudi antar Yahudi dengan Yahudi, acara yang diadakan di tetangga katanya sehingga raya tadi pegat pesta. Putra nahal, pernah perkawinan, pernah acara yang diadakan yang besar demikian. Penasaran le Yahudi yang inang, katanya bak suami ke sehingga le Yahudi yang agam kejawab, wahai istri lun, bahwa sungguhnya di samping ketanyonya adalah urang Islam. Orang Islamnya adalah nabi. Nabi awaknya adalah Muhammad. Nabi awaknya adalah Rasul. Sehingga le awaknya bertepatan pada 12 Rabiul Awal mengadakan acara pesta yang terbesar. Rasa syukur mereka adalah dilahirnya Nabi Muhammad. Rasa bangga, rasa terharu mengucapkan cinta dan syair kepada baginda wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga le urinangnya penasaran terhadap urang yang tetangga di samping rumah, pakan saking tak cinta kepada Nabi mereka, pakan sehingga rela mengkorban harta, rela semuanya, bahkan undangan tamu-tamu yang cukup besar, pakan timbul rasa cinta yang demikian kepada Nabi mereka Muhammad. Bagaimana itu akhlaknya Nabi dan bagaimana itu Nabi Muhammad? Li urinangnya penasaran terhadap urinangnya, pakan saking tak cinta sehingga gepegat acara besar yang demikian. So Nabi Muhammadnya, bakiban wajah Nabi Muhammadnya, bakiban akhlak Nabi Muhammadnya, sehingga mampu menciptakan manusia timuh rela berkorban yang demikian. Karena urinangnya penasaran timuh dalam ule bakiban-bakiban, larutlah malam, sehingga le urinangnya kebiasaan geeh dengan lako. Ketika le urinangnya geeh dengan lako, dalam tidur tersebut, dalam geehnya mimpilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya le urinang gekalan bak rumah tetangga di samping rumah sang-sang na urang cukup ramai, cukup jai urang bak rumah tetangga yang pegat pesta besaran-besaran, yaitu mengadakan kelahirannya Nabi. Rasa syukur mereka kepada Nabi, sehingga watai ketika saah watainya mandung urang bergumpul lam lempo urinangnya nekalan siro pemuda yang cukup lagak, yang cukup tampan dan cukup tari, wajah yang terpersona, akhlak budi pengerti yang luar biasa, sehingga le urinangnya penasaran nekalan siro anak muda yang cukup lagak dan cukup tari, siapakah dia? Sehingga tengah gekalan le urinangnya le urang Yahudi, ternyata urang agamnya cahaya truk ke di langit. Di samping urang agamnya dikelilingi dengan urang-urang yang cukup lagak dan tari lain. Sehingga ketika saahnya le urinangnya penasaran ke tingat, sehingga getanyang mbak urang tetangga di samping rumah, kam hada sawanya, yang lagian lagak dan tari dan akhlak yang begitu mulia. Ketika saat terjadi pertanyaan le urang Yahudinya sawan, ternyata nekeun le urang Islam, wahada nyan keuh nyan nabi kamu, nyan keuh nyan Muhammad, nyan keuh nyan rasul kamu, nyan keuh nyan utusan Allah untuk kamu liutami makarimal akhlak. Karena urang Yahudi nyan watene dengar itulah nabi kami, itulah Muhammad kami. Li urang Yahudi nyan mekat-kat mutaktat. Ketika mekat-kat mutaktat timuh dalam hati urang Yahudi, maka sangat pantas
orang Islam ternyata lagi yang cinta kepada Nabi Muhammad, lagi yang rindu kepada Nabi Muhammad, lagi yang rela dikorbankan kepada Nabi Muhammad, lagi yang diadakan acara pesta yang cukup besar karena itulah Nabi Muhammad. Sehingga li urinangnya terpesona dengan wajah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, tingkah laku Nabi Muhammad. Ketika li urinangnya di dona tanyang ba orang Islam di samping, wahai orang Islam, hai ejit lon tahu, ejit lon hei, bahwa sungguhnya anak muda yang cukup lagak tari yang cahayanya. Kele orang samping kebiasaan punya kamu orang Islam, nyan kamu mehei sesama Islam dengan jalan kamu mebisalit dengan lafai assalamualaikum. Itulah tata cara adab menghormati dalam Islam, pertemuan antar Islam dengan Islam dengan lafai assalamualaikum. Maka le orang Yahudi benar gemerno cara bisalim assalamualaikum. Terus le orang Yahudi watanyan gebi salim assalamualaikum ya Muhammad. Dijawab oleh Nabi wa alaika alaihi salam. Ketika Yahudi ni jawab salim daripada Yahudinya semakin mekat-kat dan metak-tat, nilai izin Yahudinya untuk hadir di hadapan Nabi Muhammad, hingga Yahudinya hadir di hadapan Nabi Muhammad. Ketika hadir Yahudinya di hadapan Nabi Muhammad, Yahudinya bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ya Rasul mukmin, wahai Rasul orang mukmin, wahai Muhammad, kenapa engkau menjawab salamku? Kenapa engkau melihat di atas wajahku? Adakah aku ini orang Yahudi?" Lonyo wahai Muhammad nyo orang Yahudi. Pakan netem jawab salim lo. Pakan netem jawab salim lo. Pakan netem kalan di atas wajah lo. Padahal lo sira orang yang Yahudi. Putra nekele Rasulullah, tidak aku pandang akan wajah seseorang kecuali wajah seseorang tersebut telah Allah jadikan mereka orang yang mukmin. Tidak aku jawab akan salam seseorang kecuali seseorang tersebut telah mendapatkan hidayah dan taufiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah netepe dalam hati urinangnya karasa bangga, karasa senang karena taufik, karena hidayah gena tamang dalam agama Nabi Muhammad, yakni agama Islam. Watenya Yahudinya semakin gementar meke langsung neken, ya Rasulullah ne pertamang lun sallallahu alaihi wasallam. Sehingga le urinang nyan wate kageu tamang Islam, gemo urinang nyan karena rasa harum, rasa bangga pertemuan dengan Nabi Muhammad. Yang penasaran luar biasa tentang Nabi Muhammad, gopnyan bisa mimpi dengan Nabi Muhammad. Sehingga watenya jaga urinangnya dalam lupa bunuh. Ketika jaga le urinangnya, tingat terbayang kepada Nabi Muhammad, begitu indah, begitu mulia, akhlaknya sopan dan budi pengerti, adabnya yang luar biasa, wajahnya yang begitu tampan. Sehingga ketika Sa'ah memandang terhadap Rasulullah, wadanyan urinangnya boleh malam jaga nemu dan nekli sehingga uro karena rencana urinangnya gena pegat khori mulut, gena pegat perayaan pesta mengadakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika gena pegat acara khori mulut, dalam mimpi gopnyan kagem syahadat kagem tamang agama Nabi Muhammad, keinginan gopnyan ternyata dihalang li sabuh halangan yang cukup besar. Timoh dalam sabuh permasalahan yang cukup raya, timoh permasalahan yang cukup besar. Baki bancara tegedilun ditepe li suami lun, uronyo walun kalun tamang Islam. Baki bancara tegedi jaga suami lun nak begat acara kauri mulut, maka resiko yang cukup besar menghadapi dengan suaminya. Tegedi ditali lun, dipoh lun, dicere lun, baki ban timoh masalah yang lebih raya. Tapi karena urinang Yahudi penuh, nekalan Nabi Muhammad bertepatan dengan wajah Nabi Muhammad, walaupun masalah yang cukup besar, karena saking cinta kepada Nabi Muhammad, rela menghadapi masalah sebesar apapun. Sehingga le urinangnya gecok rasiko,
kiban pun bagaimanapun walau jikoh taku walau jipoh lenang kiban pun tetap lon singa lon nak pegah balako lon bawa sungguh ji lon uronyo ka Islam dan singa nak pegat acara pesta memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika urinang yang kacok keputusan demikian gepreh ba ule lako gedua sehingga sangking gepikir geingat ke Nabi Muhammad, cinta dan rindu membanggakan Nabi Muhammad dan keinginan untuk pegat acara kauri melet lako hana gebedah-bedah sehingga wate rap bengah jaga lako lam sabah riwayat gepegah urinangnya tengung tiat wate jaga lako agaknya langsung ke mana ke pakai baju cukup lagak cukup tari gejak ukudai ke belanja geyu pegat masakan-masakan bak pembantu dan urung yang lain karena dalam sebuah riwayat urung lako agak yang salah siro urung raya dalam kerajaan sehingga ke pegat acara gena pegat lagi nak pegat sebuah acara geliang tika ke pegat makanan dan sibuk lain sebagainya jaga urinang bunuh kekalan lako kahana lagi amita baga-baga ho kalako wate kagaya mita gekalan lako wajib cukup laga hidangan dan makanan yang tersedia luar biasa remoh yang kalih dipeglih mandum lain sebagainya netanyang liurinanganyan wahai suami lun putra na acara so truk pat raja truk so pemimpin truk dah urung yang paling mulia yang truk kena batanya sehingga watenya ketika saah netanyang demikian dia jawab li uragamnya wahai istri lun pegat acara pesta merayakan hari besar kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nemulam urinangnya negeri ternyata suami gaknya netepu putra yang dalam isi hati padahal bunuh urinangnya karela gecok resiko tapi ketika saah kejut gedepu getanya wahai suami hai pakan tak tepu isi hati lo dijawab oleh suami wahai istri hai ketika Rasulullah nejak bakdro ke nepu syahadat gata ne pertama Islam lon pun uronyo kalon tamang Islam lon pun uronyo mimpi sama lagi mimpi gata melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru urinang yang ketijit pegah lon ka Islam ternyata urang yang mandua ke tamang Islam efek gara-gara urang di samping rumah pegah kauri melet urang tetangga bisa mimpi dengan Rasulullah urang Yahudi bisa memasuki Islam bagaimana dengan tanya orangnya tanya orangnya ya terpegat acara kauri melet gadah harta gadah pangkat dan jabatan dan orangnya maah cakap orangnya cara terpegat kauri melet kurang adab yang menyenangkan oleh Nabi Muhammad tidak katanya idolakan nyo yang le maka wate dilawan di urung yang hana galak terhadap kauri melet pakan karena tanya mukhalafah dengan yang menyenangkan oleh Nabi Muhammad. Nabi sangat senang kerana yatim, Nabi sangat senang ke fakir miskin, Nabi sangat senang ketika datangnya para ulama orang-orang yang alim maka menyonya urung yang awai urung saleh urung sufi yang gepegat kauri mulut hanya gepreh petboh tamu yang istimewa. Yang pertama mereka menunggunya fakir miskin, yang kedua menunggunya anak yatim, yang ketiga gepreh urung yang malim, yang keempat gepreh keturunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin nyalun cerita kenan panjang menyalun nak pegah masalah nasira ulama yang hana gebedah kecuali gebedah watetru ulama dan para habaib yang panjang ke hana sempat karena judul ketanya bak malamnya tentang masalah keikhlasan dalam beribadat cuma lun cukup cik beuk tentang masalah kauri melet supaya nak semangat supaya liuron bekna hal-hal kauri meletnya sang kurang peng kurang dana bekna menyeketanyo karela cinta kepada Nabi Muhammad urusan sebesar apapun akan selesai hajat sebesar apapun akan Allah mudahkan bila cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi sayang adakala cinta ketanyo hanya di mulut dusta yang sayang tapi kepegah la yu'minu ahadukum ahaba ilaihi rasul hana mungkin sempurna cinta kepada Nabi bila mereka belum pernah mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang yang hantam lempuh ke Nabi yang hana sempurna dalam cinta. Yahudi pun bisa mimpi dengan Nabi Muhammad karena rasa cinta dan terbayang kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan tanya orangnya 50 atau 60 tahun padungga ke mimpi dengan Nabi.
Maka urung saleh, urung sufi, nyobak bulan mulutnya mereka adalah menunggu-nunggu terhadap mimpi kepada Nabi Muhammad. Nah, ada kala wali Allah yang tidun 3 mimpi dengan Nabi. Nah, yang tiap malam mimpi dengan Nabi. Nah, yang sidurun 3 mimpi dengan Nabi. Nah, yang ada kala mereka ketika hana mimpi-mimpi dengan Nabi, nepoh-poh roh putra kesalahan-kesalahan, membuat hati yang tidak menyenangkan Nabi. Selalu menunggukan mimpi kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan tanya orangnya, akakah mimpi dengan Nabi Muhammad? Adakah melihatnya Nabi Muhammad? Bahkan dusta cinta kepada Nabi Muhammad. Maka hana mungkin tanya ada kala mimpi. Oh Habib, hana dalil Habib tentang masalah mimpi dengan Nabi Muhammad. Bakiban hana dalil. Nabi sendiri yang mengatakan tentang masalah mimpi denganku. Cukup le dalil. Nabi sendiri yang mengatakan man ra'il fil manam faqat ra'a. Siapa yang melihatku dalam mimpinya maka dia seolah-olah melihatku. Inna syaitan la yatalamu salufi. Syaitan hanya ikut serupa kepada rupa Nabi. Dan cukuplah hadis-hadis yang lain yang menyatakan tentang mimpi dengan Nabi Muhammad. Bagaimana tidak mimpi dengan Nabi Muhammad? Oh, hana mungkin Habib kamu mimpi kepada Nabi Muhammad. Kenapa tidak mungkin? Mungkin asal benar-benar mencinta. Ya, benar tuan pegah. Yahudi pun karena penasaran dengan Nabi Muhammad bisa mimpi. Maka ia ni pegat acara Qori Maulid. Rayakanlah, cintakanlah, agungkanlah. Cuma dahulukanlah adab, tata cara yang membuat Nabi senang. Dan tanya orangnya bulan mulut kan hana ged, tapi sayang menyebu nebah-bah mubadir. Maka ada kala kena pegang menyatakan dalam kitab tasawuf, dalam ibadatnya lebih haluh tu. Maka katanya orangnya baik tak fikir, katanya orangnya dalam ibadatnya hana tipu daya syaitan. Haluh tak tipu daya syaitan tu. Ada kala katanya orangnya dengan malim, bak malim nyan tengku na dicok, na ditipu oleh syaitan, na ditipu oleh nafsu, na tipu daya. Kabek sombong katanya dalam hidupnya. Ada kala katanya dengan pangkat dan jabatan na tipu daya. Ada kala dengan harta na tipu daya. Jauh tipu daya syaitan. Maka urung-urung ai galon tuan pegah beno yang dimuliakan sufi, urung sufi Qori Maulid, hana senang terus urung kaya karena gadah tawakal kepada Allah. Hana senang terus urung yang tinggi jabatan karena gadah tawakal kepada Allah. Harapan hanya kepada Allah. Orang-orang sufi saleh-saleh tak payah gecok hadiah ataupun sedekah ditanya pakan karena tawakal tak pada Allah. Hanya harapan pada Allah. Hanya benar-benar keyakinan kepada Allah sehingga mencintai diri Rasulullah yang sebenarnya. Alhamdulillah, kembali kepada pokok permasalahan yang ingin tanya bahas malamnya, menyangkut dengan permasalahan keikhlasan dalam ibadat. Membahas tentang masalah ikhlas nyo hana sip dengan 3 pertemuan dan hana memadah. Nyo dalam raya lembah kitab ubud mentang malamnya sang menyebut takun yang belum pegah Nabi mentang nyaknya yang galam belum nak pegah pakiban Nabi, galam belum nak pegah bulai kuning Nabi, galam belum nak pegah buah hidung Nabi, galam belum nak pegah pakiban jara Nabi. Andai kata katanya mengetahui bagaimana yang sebenarnya Nabi Muhammad, sungguh tiada seorang yang tidak mencintai Nabi Muhammad. Andai kata orangnya katanya tahu bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, sungguh tiada seorang yang mengatakan bid'ah memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab hal demikian, pegat acara besar-besaran Qori Maulid. Oh, masalah bid'ah, tentang masalah bid'ah, kadang tak masalah syukur. Adakah tidak ayat la in syakartum la azidannakum tentang masalah syukur kepada Allah? Sebagai syukur anugerah Allah dan hikmah Allah diutuskan Nabi Muhammad. Bahkan banyak riwayat yang menyatakan malam yang paling mulia malam kelahiran Nabi. Walaupun mulianya malam Lailatul Qadar, tapi lebih mulia 1000 malam kelahirannya Nabi Muhammad. Kini panjang menyalun cerita Nabi Muhammad. InsyaAllah mungkin akan diceritakan oleh pendai-dai, oleh pendakwah-pendakwah ataupun oleh dan lain sebagainya. Cuma duk sekilas memancing dan memahami dan mengerti. Ngak semangat. Kayaknya mana Pak Ketua? Ya, biar semangat dalam mengadakan acara Qori Maulid dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Menyepelai untuk dalil-dalil yang boleh kuat lam ataupun cerita ataupun pembahasan lebih kuat lam, jenajah udayah boleh dibaca kitab insya-Allah dengan izin Allah.
Hadi jino tanik kembalikan kepada permasalahan tentang masalah ikhlas. Nyo menyatanik pegah masalah ikhlas panjang. Tanik pegah tentang keikhlasan katanya dalam ibadatnya mungkin cit hana je. Man ketika hana ikhlas dalam ibadat, be tak ibadat le tengku salah tengku. Menyatanik pegah watai ketanyo tak utamakan keikhlasan dalam ibadat, hana ikhlas uronyo tanyo han tak ibadat salah raya tengku. Tanyo tanik pegat tabah masjid orangnya. Patai tak pegat masjid, tanik jopeng, bitu legop karena tanyo hanalam ikhlas. Karena retak-retak tanyo jauh daripada makna ikhlas orangnya. Tanik sembayang duha, watai tak sembayang duha, sang igop hana mangat, sang tanyo yang nak sembayang duha, han ikhlas tanyo. Man watai kalagian bek tak sembayang duha le, bek tak pegat le masjid, bek tak mazrukah le, nyo yang salah. Baki pancara Cid Habib wate ketanyo uronyo hana ikhlas dalam ibadat tengkukan terpegadah ikhlasnya, tapi tak perlu ibadat sehingga dengan gara-gara le ibadat timuh ikhlas. Duha 2 rakaat hana ikhlas, tinggal bek duha, bek 2 wajib 8. Wate kata sembahyang 8 tengku trek-trek ikhlas kero debu. Orangnya sembahyang lohor, sembahyang asar, sembahyang maghrib, na timuh ria alam tengku hana karena kewajiban bagi roh ni hana timuh leka ikhlas dalam ibadat roh. Menancit ketika ne pelazim roh ni bak kebaikan tabe-tabe, ikhlasnya akan timuh diji kan bermakna tai kele urang alai long ga nang sedekah na ga nang ibadat daripada agaknya ibadat tegak tak ikhlasan lah tengku. Masa orangnya jak majlis taklim tabe-tabe, jak sembahyang tabe-tabe, pegat masjid dum dengan peng, legop ikhlas hana, upa temala ibadat hana guna. Gat orang hana, gat-gatnya tapi ikhlasan ibadat han, tapi hana gat. Hana gat dengan. Man ketika hana ikhlas bagi bancara, tak pula. Tamu sedekah sejuta hana ikhlas kau dimelut 10 juta ngak ikhlas. Oh ya terhabis dalam yakin kepada Allah, dalam nak tawakal, dalam mengharap ridha Allah. Baik ya tergadah baik harta ketentuan, maka manusianya yang hek ya diterima takdir Allah nyo yang hek. Ketentuan ketakdiran Allah, menerima semuanya ketakdiran Allah nyo payah. Maka katanya tak utamakan ikhlas dalam ibadat, wate hana ikhlas kan hana tak ibadat li. Tapi tak perlu ibadat supaya nak ikhlas. Nya pembahasan masalah ikhlas lagi tuan pegah panjang. Tanik pegah henti punya tanik kalian ukelam hakikat makna ikhlas. Jadi panjang tat permasalahan ikhlas. Andai kata lelaki watai Habib 5 malam 6 malam habis cid, tapi watai apa hana. Tapi cuma mentangnya menyalun baca kitab nanti watai. Cuma lum pahami mentang yang kana laulelun yang lum pahami daripada kitab yang nadike. Nya boleh baca kitab, ini buka kitabnya boleh ke dalilan kitab. Cuma lum pegah mentang adalah pokok-pokok yang terbesar yang dalam makna ikhlas. Sehingga yang tak ibadatnya benar ikhlas, payah itu ikhlas ilah yang perlu tak perbaiki pun hati. Niat katanya berikhlas. Menyatakanlah dalam kitab Dawaul Qulub, salah satu pegah dalam hadis kudusi ini pegah oleh Allah Ta'ala, handidu ikhlas bak didara urang bila urangnya letak terselami dalam harta-harta yang hartanya harta haram ataupun harta syubhat. Menyela tapajuh makanan haram, le tapajuh makanan syubhat, nyo haidu ikhlas dan nyoba ibadat. Maka hantimuh ikhlasnya bila dalam tubuh katanya uronyo le harta yang haram, le harta yang syubhat. Menyena dalam tubuh harta yang haram dan harta yang syubhat yang jauh timuh ikhlas, payah tak timuh ikhlas. Bagi bancara benar ikhlas buat tak ibadat, tak pegadah hilai penyakit yang dalam hati tanya. Bacut-bacut ketanya uronyo tak pegadah daripada abut haram. Bacut-bacut uronyo tak pegadah daripada harta haram. Bacut-bacut uronyo ketanya tak tinggalkan semuanya hal yang haram. Biar timuh ikhlas dalam ibadat nyan paling raya untuk payah tertinggal. Mahan hidup ikhlas. Ngat ikhlas pusuci le hati pusuci tubuh. Ini menyatakan lanang begah Imam Ghazali. Maka tak pusuci le tanya, tak pegadah le tanya.
tak pegadah cubahat-cubahat, tak pegadah makanan haram, menyala katanya orangnya balak belik dalam haram dalam cubahat tungku payah tat